Anak-anak, kita kan temanya minggu ini adalah tentang hidup sehat. Pertama nih, untuk hidup sehat itu kita harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Salah satunya adalah dengan makan teratur sehari 3 kali. Tapi ada tapinya nih, anak-anak harus perhatikan juga makanan yang kita makan. Ingat tadi di lagunya apa? Makanannya 4 sehat, 5 sempurna. Ya, yaitu harus ada karbohidratnya. Karbohidrat itu bisa didapatkan dari apa saja? Dari nasi misalnya ya, dari kentang, jagung, mie, misalnya mie itu kan dari tepung ya. Nah, itu karbohidrat. Nah, anak-anak selain karbohidrat, makanannya anak-anaknya juga itu harus ada proteinnya. Protein itu bisa didapatkan dari daging-dagingan, atau misalnya kalau bukan daging, tahu, tempe, telur, kacang-kacangan, ya itu protein. Lalu jangan lupa harus ada sayur dan harus ada buah, itu untuk vitaminnya, untuk nanti zat besinya, ya, biar anak-anaknya sehat. Lalu juga dilengkapi dengan minum susu, kan 5 sempurna, yaitu dilengkapinya dengan minum susu, ya, itu untuk badan kita agar sehat. Nah, selain itu makanan yang kita makan, anak-anak juga harus bisa menjaga kebersihan diri. Salah satunya caranya dengan mandi, ya. Anak-anak harus rajin mandi. Kalau mandi digosok badannya pakai sabun semuanya ya. Giginya digosok juga ya, gosok gigi ya. Harus loh itu. Lalu jangan makan makanan yang manis-manis terlalu banyak. Kalau misalnya anak-anak, aku kan suka permen. Anak-anak boleh makan permen, boleh makan coklat misalnya. Tapi jangan lupa gosok gigi. Cuma tetap, meskipun Bu, aku tiap makan permen, tiap makan coklat, habis itu gosok gigi biar giginya nggak bolong. Iya, nggak apa-apa anak-anak. Tapi ingat, batuk. Nah loh, ya banyak yang nggak boleh makan permen atau coklat kan gara-gara batuk. Wah, di sini nih di tempatnya Ibu Novi hujan, anak-anak. Di tempat anak-anak sudah hujan belum? Sudah hujan belum? Ada yang sudah mulai hujan ya? Nah, di musim hujan seperti ini anak-anak, selain menjaga kesehatan diri, anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa coba? Salah satunya adalah biar nggak terjadi seperti dalam cerita Nabi Nuh, banjir, ya. Gimana sih Bu Novi cara mencegah banjir? Kan kata Ibu Novi, oh, udah musim hujan, nanti banjir. Salah satunya caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan anak-anak. Jadi anak-anak kalau ada sampah, buang ke tempat sampah. Tapi ada tapinya nih. Anak-anak mulai sekarang coba dibiasakan untuk memilah sampah. Memilah sampah itu apa sih Bu Novi? Itu loh kayak di sekolah, jadi sampahnya dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Bu Novi, sampah organik itu apa? Sampah organik itu adalah sampah yang masih bisa busuk. Masih bisa busuk anak-anak. Contohnya seperti kulit buah, sayuran. Nah, yang seperti itu anak-anak, jadi sampah basah ya. Tapi itu juga berbahaya anak-anak, kalau dibuang menumpuk ya, lama-lama itu bisa mengeluarkan gas, lalu bisa meledak anak-anak. Kayak pernah terjadi ya waktu anak-anak belum lahir, terjadi di tempat pembuangan sampah itu meledak anak-anak karena timbul gasnya banyak sekali dari sampah organik. Makanya Ibu kan pernah mengajari anak-anak membuat ekoenzim ya. Iya, nah membuat ekoenzim itu bisa dilakukan dengan sampah organik anak-anak. Jadi selain dari sampah sisa kulit buah, anak-anak bisa juga gunakan misalnya batang sayuran yang sudah tidak dipakai. Nah, itu bisa untuk ekoenzim. Jadi selain kita mengurangi sampah organik, kita juga mengolah sampah lagi untuk menyelamatkan lingkungan, nanti untuk menjernihkan sungai,
ya, atau bisa dipakai lagi kan untuk mengusir tikus, kayak gitu ya anak-anak ya. Contohnya kayak kita bikin ekoenzim. Nah, selain itu, selain sampah organik, ada lagi sampah anorganik. Sampah anorganik ini yaitu sampah yang tidak bisa busuk dengan sendirinya. Kalau sampah organik kan setelah busuk nanti dia bisa kembali ke tanah, jadi pupuk gitu kan? Ya. Nah, kalau sampah anorganik itu tidak bisa anak-anak, ya. Cuma bisa kita lakukan dengan recycle. Recycle itu misalnya seperti kita mengumpulkannya, ada kita perlu tisu, ada gulungannya di tengah-tengah, jangan dulu dibuang. Kita bisa menggunakan lagi untuk membuat mainan, ya, untuk membuat kerajinan tangan, prakarya, seperti itu anak-anak. Atau misalnya ada kardus, mama belanja online, datangnya ya belanjanya kecil, datangnya pakai kardus yang besar, ya kan? Nah, itu kardusnya jangan langsung dibuang anak-anak. Itu bisa digunakan lagi misalnya untuk tempat menyimpan sesuatu, atau sama anak-anak bisa untuk dibuat prakarya juga, ya kan? Jadi anak-anaknya bisa belajar, sampahnya juga dikurangi. Selain itu anak-anak, ada juga nih kalau sekarang kita kan anak-anak lagi musimnya ini ya dengernya COVID-19, virus corona, ya, coronavirus. Nah, anak-anak kan kadang-kadang suka, apa sih coronavirus itu? Terus kita harus gimana? Kan kata ibu guru, kalau misalnya coronavirus itu gampang menyebar, gampang ketularan, sampai kita nggak boleh datang ke sekolah, ya kan? Iya, nggak boleh sekolah, sekolahnya harus seperti ini, jarak jauh ya anak-anak ya. Iya, nah sekarang nih ada yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Jadi ada beberapa kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri agar tidak gampang terkena virus. Bukan cuma virus corona, tapi virus-virus yang lain. Ya, apa aja sih Bu Novi adaptasi kebiasaan baru itu? Nih, satu misalnya ya, stay at home. Anak-anak diam di rumah, sesedikit mungkin keluar rumah. Ya, kalau perlu keluar rumah, misalnya perlu untuk belanja, misalnya ya mami perlu belanja, hindari kerumunan. Jangan di tengah-tengah orang yang banyak anak-anak, apalagi ngumpul-ngumpul, bareng teman-teman semua kumpul-kumpul. Jangan dulu ya. Jaga jarak aman ya antara diri sendiri dengan orang lain. Kalau bisa paling sedikit 1 meter, kalau bisa sampai 2,5 meter jaga jaraknya ya. Oke, jadi kalau udah orang deket-deket, apalagi nggak pakai masker, oh no, agak jauh sedikit, kita harus jaga jarak. Ya, jadi apa pertama tadi? Jaga jarak, hindari kerumunan, diem di rumah. Kalau dibilang anak-anak jangan ke sekolah dulu, anak-anak diem di rumah, anak-anaknya malah pergi liburan. Itu mah salah anak-anak. Anak-anak kan diem di rumah biar menjaga kesehatan anak-anak, ya. Seperti itu. Jadi jangan sekarang mah enak belajarnya di rumah, udah aku pergi liburan aja. Bukan seperti itu loh anak-anak, ya. Nah, lalu selain tadi menjaga jarak, ya, lalu stay at home, ada juga nih yaitu memakai masker. Ini adalah masker bedah anak-anak atau masker medis ya. Yang paling baik digunakan itu adalah masker medis sebetulnya anak-anak, karena ini ada lapisan khusus di dalamnya yang dia bisa menyaring ya, tidak seperti masker biasa. Tapi kalau kita sehat, anak-anak bisa memakai masker kain ya. Masker kain juga tidak apa-apa asal pemakaiannya tidak terlalu lama. Masker kain itu maksimal boleh dipakai 4 jam saja. Setelah itu harus diganti. Jadi anak-anak kalau pergi keluar rumah pakai masker kain, bawa masker cadangan beberapa. Ya, apalagi kalau keluar rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Jangan cuma bawa satu, karena kalau sudah basah, sudah lembab harus diganti. Ya. Nah, Ibu Novi mau memberi contoh, ini masker medis biar tidak salah pemakaiannya. Anak-anak bisa lihat kalau masker medis ini salah satu sisinya ada yang berwarna-warni, ya kan? Ada yang ini punya Ibu Novi hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya pink, ada yang ada gambarnya, betul kan? Itu adalah bagian luarnya.
Jadi bagian untuk di luar. Lalu di baliknya ada yang berwarna putih. Nah, yang warna putih ini adalah bagian yang menempel ke wajah kita. Oke, bagian yang menempel ke wajah kita yang warnanya putih. Karena ini ada lapisannya, dia lebih halus. Lalu di dalamnya lagi ini ada lapisannya juga. Anak-anak itu yang fungsinya untuk menyaring. Ya, menyaring virus, menyaring kuman-kuman, bakteri, dan lain-lain. Lalu anak-anak perlu lihat di sini, ini ada bagian atas dan ada bagian bawah. Ini berbeda. Anak-anak boleh pegang nih, ada satu bagian yang kaku, ya, tuh ada yang kaku, itu sebelah atas, ya. Nah, nanti anak-anak pakai maskernya seperti ini, bagian yang ada warnanya di luar, anak-anak pakai kan di hidung anak-anak harus menutupi hidung dan mulut. Gak boleh cuma menutupi mulut aja, percuma itu pakai maskernya, ya. Harus menutupi hidung dan mulut. Anak-anak pakai seperti ini. Lalu ini karetnya masukkan ke telinga. Kalau Ibu Novi nih, Ibu Novi wajahnya kecil, jadi Ibu Novi harus putar seperti ini biar maskernya cukup. Karena kalau nggak longgar, terlalu besar, itu masker yang longgar juga tidak bagus, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus pas. Nih Ibu Novi masukkan, yang ini juga Ibu Novi putar. Kalau misalnya cukup diginiin aja nggak apa-apa. Punya Ibu Novi nggak cukup karena mukanya Ibu Novi kekecilan. Nah, seperti ini nggak boleh anak-anak langsung keluar. Anak-anak dirapikan dulu, ini harus menutupi hidung. Nah, menutupi hidung seperti ini. Lalu bawahnya, bagian bawahnya, tarik sampai menutupi dagu. Jadi dagunya juga harus tertutup. Ya, tarik ke arah leher. Lalu anak-anak rapikan. Anak-anak lihat bagian atasnya. Nih, kalau masih ada celah seperti ini, itu tidak bagus. Itu tidak baik. Ya, nih. Kan yang ini ada yang bagian kerasnya, anak-anak harus tekan. Tekan seperti ini mengikuti bentuk hidung. Mengikuti bentuk hidung anak-anak. Kenapa Bu Novi? Biar nanti nggak ada celahnya untuk masuk tuh. Kalau nggak kuman-kumannya masih bisa masuk dong anak-anak. Ya, nah seperti ini. Ininya juga dirapikan. Nah, seperti ini cara memakainya anak-anak. Ya, jadi ini harus ditekan mengikuti bentuk hidung. Ya, sininya juga harus ketutup. Sininya juga sampingnya harus ketutup. Ya, jadi pakai maskernya harus pas, nggak boleh longgar. Lalu, kalau mau melepas masker, ini Bu Novi kasih contoh aja ya. Misalnya anak-anak mau makan, mau apa? Maskernya ditarik ke leher. No. Tidak boleh. Ya, nanti bagian yang sudah terkena kuman-kuman, kena mukanya anak-anak. Tidak boleh anak-anak. Ya, jadi maskernya harus selalu dipakai. Ini hanya sekali pakai saja. Kalau sudah dipakai harus dibuang. Ya, cara melepas maskernya juga ada aturannya. Oh iya, Bu Novi tadi lupa. Sebelum pakai masker, anak-anak harus cuci tangan dulu ya. Nah, sekarang melepasnya. Cara melepasnya bukan di sini. Anak-anak tidak boleh pegang bagian sini. Anak-anak pegang dari belakang, tarik seperti ini, lalu balik. Ya, bagian yang putihnya di luar. Anak-anak tidak boleh sentuh bagian yang ada warnanya. Ya, nah kalau sudah seperti ini, buang ke tempat sampah. Ini sampah organik atau anorganik? Ini anorganik. Ya, buang ke tempat sampah. Lalu anak-anak cuci tangan lagi yang bersih. Ibu Novi nggak ada air dan sabun. Sekarang Ibu Novi menggunakan hand sanitizer. Nah, pakai hand sanitizer ya, gosok-gosok depan belakang. Seperti itu anak-anak. Jadi memakai masker juga tidak boleh sembarangan. Juga anak-anak hindari memegang daerah mata, hidung, dan mulut. Ya, seperti itu anak-anak cara memakai masker. Nah, sekarang Ibu Novi mau mengingatkan nih. Tadi kan sebelum memakai masker, cuci tangan. Sesudah melepas masker, cuci tangan. Anak-anak masih ingat tidak cara mencuci tangannya yang benar seperti apa? Masih ingat? Yang masih ingat hebat. Tapi nih, biar semuanya lebih ingat, Bu Novi mau mengingatkan, kita lihat sama-sama ya.
bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Cuci tangan 6 langkah menurut WHO, Lembaga Kesehatan Dunia ya. Oke, yuk kita lihat sama-sama ya. Sudah tahu kan bagaimana caranya menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan diri sendiri kan? Menjaga kebersihan juga ya. Nah, kalau sudah tahu jangan lupa dilakukan ya. Dan yang paling penting jaga kesehatan dengan diam di rumah saja untuk sekarang. Jangan banyak keluar rumah ya. Oke anak-anak. Nah, karena anak-anak sudah tahu banyak hal nih, kita akan lanjutkan dengan kegiatan yang lain yang tentu saja masih seputar dengan hidup sehat.